Hai guys, sekarang sudah hari Sabtu lagi. Berarti sudah saatnya gua untuk mereview episode terbaru dari web drama Treasure The Mysterious Class. Yap, Jumat ini sudah masuk episode keempat. Dan kita semua tahu bahwa minggu lalu di episode ketiga hantunya sudah ketahuan bahwa hantunya adalah Haruto. Dan kemarin kita sudah menebak-nebak akan seperti apa selanjutnya. Tebakan gua minggu lalu itu bahwa di episode ini dan di episode kedepannya akan menunjukkan bagaimana interaksi Haruto dengan teman-temannya. Karena prediksi gue nanti di akhir teman-temannya justru nggak rela Haruto akan dihilangkan gitu, karena dia adalah hantu atau tamu tak diundang di kelas itu gitu. Dan ternyata walaupun belum dilihat secara eksplisit atau belum diperlihatkan secara nyata gitu, tapi terlihat bahwa Haruto memang hantu baik dan teman-temannya kelihatannya memang sayang aja sama dia gitu. Walaupun tipis-tipis terlihat di sini. Salah satunya lewat scene-nya Jaehyuk, tapi nanti akan gua bahas. Oke, mari kita rekap dulu sedikit cerita dari episode keempat ini. Buat lu yang belum nonton episode keempat ini, gua saranin untuk skip dulu video ini. Silahkan tonton episodenya dulu baru balik lagi ke sini, karena gua sekarang akan mencoba merecap dulu cerita dari episode keempat ini. Yap, kita semua tahu bahwa hantunya adalah Haruto di episode ketiga kemarin, sedangkan teman-temannya atau cast-cast di sana belum ada yang tahu kalau Haruto adalah hantunya. Dan di episode ini konflik mulai terjadi, salah satunya adalah Junghwan. Yap, di sini Junghwan bener-bener ngeselin banget. Sorry to say, gue fans Junghwan, gue ngefans seluruh member Treasure gitu. But kalau ada karakter kayak Junghwan, walaupun mukanya muka Junghwan, tapi dia temen gue, kayaknya udah gue pukul guys. Di sini Junghwan dapet banget, bisa banget memerankan karakter YouTuber yang ngeselin. Yap, harus diakui ini naskahnya bagus, penulisan karakter Junghwan juga di sini dibikin sangat kuat gitu. Dia jadi antagonisnya untuk episode ini gitu, dan ini adalah satir atau sindiran untuk banyak sekali konten kreator, untuk banyak sekali YouTuber yang menghalalkan segala cara demi viewers gitu. Kita diperlihatkan di sini bahwa Junghwan berusaha, dia kebingungan gimana lagi caranya menarik perhatian penonton, konten apalagi yang harus dia bikin terkait horor-horor ini. Pertama dia mencoba untuk ngerekam lagi di kelasnya, tapi ternyata nggak dapet apa-apa. Sampai akhirnya di sini dia diperlihatkan melakukan hal-hal ngeselin demi bisa dapat footage yang bagus gitu, demi bisa dapat konten yang bagus gitu. Salah satunya adalah lewat pendulum yang ternyata dia kerjain. TikTok semuanya udah pada panik sampai dibanting sama Yedam tuh pendulum, padahal ternyata kerjaan dia. Kita pikir hantunya. Tapi yang lucu, gue sih udah yakin kalau itu bukan kerjaan hantu, dari Harutonya aja bingung. Di situ diperlihatkan waktu pendulumnya gerak-gerak, Haruto juga bingung, kok pendulumnya gerak sendiri padahal bukan dia yang gerakin gitu. Dan ternyata dikasih tahu kalau itu adalah ulah Junghwan, dan gua gedek banget lihat ekspresi Junghwan ketika dia keluar kelas. Tampol ebel. Sorry to say sekali lagi teme, tapi ini adalah pujian untuk acting Junghwan yang menurut gua sangat bagus, sangat mendalami. Gua rasa Junghwan itu emang sering nonton drama dah. Jadi dia pinter banget berakting ngeselin ala-ala aktor-aktor di drama Korea gitu. Lalu tentunya yang harus kita sorotin lagi di sini adalah Haruto as hantu. Di sini kita diperlihatkan dia sempat kesenggol sama Yoshi waktu mau ngantri makan gitu, dan dia kesakitan, kasihan ya. Jujur Haruto sepertinya memang sesuai dengan dugaan orang-orang, dia adalah hantu yang baik. Tapi entah kenapa di episode ini makeupnya jadi makin putih, dia makin terlihat seperti hantu, auranya kayak Dracula, gua ngerasanya gitu. Walaupun Haruto di sini diperlihatkan sebagai orang yang baik. Bahkan di sini ketika pendulum jatuh dan orang-orang bilang, "Ini kenapa hantunya ganggu kita?" Dia sempet ngejawab, dia nggak sengaja kayaknya atau dia keceplosan, dia bilang hantunya nggak bakal ganggu kalian gitu. Menunjukkan bahwa diri dia adalah hantu yang baik dan tidak ingin mengganggu teman-temannya di kelas gitu. Sampai akhirnya kita diperlihatkan di akhir dia marah sama Junghwan karena Junghwan itu jahil, pengen ngerjain si Doyong kan di akhir gitu, dengan bikin HP-nya error pakai ringtone serem, tapi ternyata dibalik sama Haruto. Dan ekspresi Haruto di situ ekspresi kesal karena Junghwan yang songong ini gitu. Dan gua dukung Haruto, kamu hantu tapi kamu baik, saya dukung. Semoga kamu tidak diusir, amin. Karakter selanjutnya yang ingin gue bahas untuk episode ini adalah Jaehyuk, karena dia diperlihatkan cukup banyak di sini. Dan terima kasih gue ucapkan kepada teman-teman online gue, kepada penonton gue yang akhirnya komen di episode kemarin, di review episode kemarin. Karena gue sempet tanya, gue sempet agak nggak paham maksudnya si Jaehyuk nih kenapa dia, apakah dia
jadi susah tidur makanya nilainya jadi kecil, atau dia jadi gampang ngantuk sehingga susah belajar jadi nilainya jadi kecil. Ternyata sesuai dengan perkataan teman-teman, jadi Jaehyuk itu selama belajar suka digangguin sama hantu yang entah siapa, hantu jahat gitu. Dan kayaknya memang Haruto ngasih teh itu untuk menjaga Jaehyuk lah gitu. Nah, Jaehyuk yang merasa diganggu sama hantu, yang dia ketiduran kayak dia pura-pura tidur tapi kayak ketindih sama hantu itu, akhirnya minta tolong Yoshi untuk mintain jimat ke neneknya Yoshi yang merupakan dukun gitu. Nah, salahnya Jaehyuk adalah bukan salahnya Jaehyuk, yang tidak diketahui Jaehyuk adalah bahwa Haruto juga hantu gitu. Jadi ketika dia nempelin jimat di atas kasurnya, dia nggak diganggu sama si hantu yang jahat itu, tapi justru Haruto juga kepanasan tidur di atas. Di sini diperlihatkan Jaehyuk nanya ke Haruto nggak mau tidur. Harutonya ngeliat ke kasurnya terus dia nanti aja gitu. Dalam artian Haruto takut tidur di situ karena dia kepanasan gitu. Nah, yang sedih lagi adalah di sini Jaehyuk kayaknya udah tahu kalau Haruto adalah hantu lewat scene dimana dia ngelihat bayangan Haruto yang duduk tapi nggak ada bayangannya gitu, cuman bayangan kursinya aja. Dan diperlihatkan juga ketika di akhir-akhir episode dimana Jaehyuk dikasih akhirnya sama Yoshi jimat baru, karena di awal kan dia minta jimatnya berhasil nih di gua, ayo kita pasang di kelas gitu kan, minta ke Yoshi, akhirnya dikasih di akhir sama Yoshi, nih jimatnya kuat banget, pasang di kelas gini. Jaehyuk malah mikir berikan aku waktu gitu untuk masangnya gitu. Kan disuruh lapor ke Doyong, ke ketua kelas untuk masang itu, tapi dia bilang dia beri waktu karena dia inget Haruto gitu. Haruto adalah teman sekamarnya dan baik banget Haruto karakternya gitu. Kalau memang Haruto hantu, kayaknya Jaehyuk jadi dilema nih, gue beneran mau nempelin apa enggak. Kalau dia adalah temen gue, nggak rela juga. Nah, ini kan pergolakan batinnya kan guys, yang udah gue bilang bahwa nanti akan ada, gue yakin, prediksi gue ya di episode-episode terakhir tuh mungkin set endingnya adalah ketika karakter-karakter di kelas ini justru yang sekarang pingin hantunya pergi, justru nggak rela ketika tahu Haruto juga lah hantu gitu. Nah, di sini sekarang ada kemungkinan bahwa hantunya memang bukan cuma Haruto, tapi ada makhluk lain yang mungkin bukan bersosok sebagai murid itu, yang merupakan roh jahat atau hantu jahat yang ngusilin Jaehyuk ini tadi gitu. Nah, kemarin gue juga baca katanya ada semacam konspirasi bahwa hantu yang gangguin Jaehyuk ini adalah hantu yang dikirim sama orang yang iri sama Jaehyuk gitu. Dan di sini tersangka utamanya adalah Doyong. Katanya Doyong ini kayak punya strategi sendiri, punya misi tersendiri gitu. Dan di sini dibahas banget sama Jungwon. Ya, kita harus ngebahas karakter Doyong. Kira-kira motivasinya Doyong apa nih, guys? Doyong itu di awal-awal sempet teleponan sama gurunya dan katanya nanti akan dikasih beasiswa atau apa gitu, dikasih rekomendasi sama gurunya, yang penting dia harus berbuat baik dan bisa jagain kelasnya gitu. Nah, dia kan ngotot banget dari awal bahwa cerita hantu di kelas ini jangan sampai tersebar kemana-mana. Awalnya yang lain pada setuju, tapi di sini akhirnya Jungwon marah. Lu kenapa sih ngotot banget gak boleh tersebar kemana-mana? Kalau guru udah tahu dari awal gak bakal kejadian kayak gini gitu. Nah, mari kita bahas motivasinya Doyong kira-kira apa. Kalau prediksi gua, sebenarnya motivasi Doyong tuh adalah dia pengen dapat beasiswa atau pengen dapat sesuatu yang achieve di luar sekolahnya nanti gitu, atau kelanjutan sekolahnya gitu. Nah, caranya adalah dengan dia jadi murid terbaik atau murid teladan gitu. Nah, makanya dia nggak pingin ada masalah-masalah di kelas ini sampai terekspos ke guru-guru, karena nanti dia yang bertanggung jawab sebagai ketua kelas kan gitu. Nah, dia nggak mau itu tersebar, makanya dia pingin ini selesai antara mereka aja gitu. Cuman sayangnya cara Doyong ini tetap salah, karena ya itu kan dia demi kepentingannya sendiri. Dia bukan cuma demi kelas tapi demi kepentingannya sendiri gitu. Nah, soal Doyong yang katanya kurang harmonis atau nggak pingin Jaehyuk jadi yang terbaik, jadi masuk akal di sini. Jangan-jangan Doyong memang pingin ngalahin Jaehyuk supaya Jaehyuk nggak dapet kesempatan untuk bisa ngalahin dia dapat beasiswa. Itu jadi ada kemungkinan. Atau mungkin Doyong juga nggak ada urusan sama Jaehyuk sebenarnya. Doyong pakai siswa teladan misalnya, Jaehyuk pakai berprestasi, kan siapa tahu ada kayak gitu, kita nggak ngerti gitu. Tapi teori bahwa Doyong ini nggak suka sama Jaehyuk juga jadi masuk akal di sini. Itu bukan teori dari gue, tapi teori dari yang gue baca-baca di kolom komentar tuh. Makanya komen guys, gue tuh suka kok baca-bacain teori-teori kalian gitu. Jadi itu yang ingin gue bahas di video kali ini. Oh iya, satu lagi ada yang kelupaan nih. Episode ini harus gue akui adalah salah satu episode yang masih enak diikuti, tapi ada kekurangannya sedikit. Gue nggak tahu ini terjadi karena apa. Kalian inget gak abis scene yang ini tiba-tiba langsung lompat ke scene yang ini gitu. Terasa banget lompatnya, terasa banget patah scene-nya gitu. Gue bingung kenapa ini bisa terjadi. Biasanya kejadiannya dua. Yang pertama, sutradaranya lupa
mengadegankan itu seperti udah ada di naskah tapi dia lupa memberikan adegannya, atau yang kedua footage-nya hilang atau footage-nya error gitu. Dalam artian kan scene-nya dari yang di kelas, mereka merhatiin si pendulum yang TikTok itu akhirnya mati sendiri, tiba-tiba lompat ke malam-malam ada lukisan yang udah pecah jatuh gitu kan. Lompatnya patah banget gitu, rasanya nggak mulus gitu. Nah biasanya scene kayak gitu itu udah ada adegan yang mereka lagi jalan misalnya, terus tiba-tiba ininya pecah gitu. Cuman video atau footage ketika mereka lagi jalan sebelum lukisannya pecah itu hilang atau error, jadinya nggak bisa diedit dan nggak mungkin diulang lagi, akhirnya langsung disambung aja jadinya terasa patah. Itu doang sih kekurangan sedikit di episode kali ini yang bikin agak kurang mulus aja gitu terasanya, karena scene-nya terasa patah banget. Tapi di luar itu masih enak banget buat diikutin dan temponya menyenangkan menurut gua. Komedinya masih lumayan terasa lucu, salah satunya lewat komedi guru cewek yang tahu-tahu dibilang mobilnya dikerjain terus dia marah-marah, kocak kayak gitu. Cuman ya sekali lagi episode ini udah mulai ada hati nih di sini, jadi komedinya udah mulai agak dikurangi, kayaknya memang siap-siap untuk sad ending kayaknya gitu ya. Sekali lagi pengennya sih happy ending, tapi kayaknya siap-siap untuk sad ending. So itu aja review gua untuk episode kali ini. Silahkan tuliskan komentar kalian kalau kalian punya teori baru, punya prediksi baru terhadap kelanjutan cerita dari The Mysterious Cast ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah karena gue suka baca-bacainnya, oke? So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.